Oke, kita masuk ke video yang pertama ya. Kita akan membahas mengenai aktor. Siapa yang akan menggunakan sistem yang akan kita kembangkan. Jadi di view ini adalah sudut pandang pengguna. Maksud saya adalah sudut pandang bagaimana developer memandang pengguna, bagaimana stakeholder memandang siapa saja pengguna sistemnya. Di sini kalau teman-teman perhatikan ada dua komponen untuk pengguna tersebut. Yang pertama adalah komponen aktor hierarki dan yang kedua adalah komponen aktor feature metric. Aktor hierarki bicara mengenai susunan pengguna, entah itu role, entah itu persona, apapun itu. Aktor hierarki sendiri disusun dalam bentuk UML diagram yang berupa use case. Kita coba buat ya. Nah, jadi rekan-rekan kita punya yang namanya aktor hierarki. Aktor hierarki itu apa sih? Hubungan antara satu aktor dengan aktor yang lain. Contohnya kita punya 3 aktor nih, ya. Saya punya aktor yang namanya admin, ya. Kemudian saya punya aktor yang namanya member. Dan saya punya aktor yang namanya merchant. Oke. Dan satu lagi saya punya aktor yang namanya guest. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menghubungkan satu aktor dengan aktor yang lain. Jadi teman-teman bayangkan bagaimana menghubungkan antara satu aktor dengan aktor yang lain. Ya. Contohnya kita ambil contoh di sini. Di sini kita memiliki hubungan bahwa seorang admin pastilah sebuah member dan seorang merchant pasti juga sebuah member. Jadi kita buat di sini yang namanya hierarki pengguna. Lalu bagaimana dengan guest? Guest ini bukanlah tidak memiliki hubungan sebagai member, juga merchant ataupun yang lain. Guest akan berubah menjadi member setelah mereka melakukan proses registrasi. Jadi teman-teman bisa bayangkan itu. Ya, teman-teman bisa membayangkan bahwa user hierarki itu, aktor hierarki itu seperti ini. Berikutnya kita membahas tentang aktor feature metric. Aktor feature metric ini adalah pemetaan antara bukan aktor dengan aktor ya, tetapi aktor dengan fitur. Aktor dengan fitur. Kita akan coba misalnya kita memiliki seorang admin. Saya akan coba di sini admin ya. Saya akan taruh di sini. Yang paling penting teman-teman bisa melakukan proses seperti ini, link gitu ya. Jadi tidak akan menyalin gitu ya, tapi menghubungkan gitu ya. Oke, admin. Kemudian kita menyusun admin ini bisa apa saja. Misalnya kita bisa lihat admin bisa ya kita buat use case di sini ya. Kita buat use case. Admin bisa mengelola member. Nah, ya. Oke. Misalnya seperti itu. Kemudian kita buat lagi merchant. Ya, kita bisa buat merchant di sini. Kita akan buat merchant di sini. Ya, di sini akan link di sini. Kita akan buat merchant. Oke. Misalnya merchant bisa ya. Kita bisa merchant ini bisa melakukan penjualan ya. Maka saya akan buka di sini melakukan penjualan. Kemudian kita kasih contoh sekali lagi ya. Kita kasih contoh lagi seorang member. Ya, member saya tambah lagi. Jangan lupa tipenya adalah tipe link ya. Tuh. Sini teman-teman bisa melihat ya, ada hubungan antara member dengan admin gitu ya. Kalau kalian pengen hapus juga nggak ada masalah sih ya. Seperti ini nggak ada masalah kalau kalian pengen hapus. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah member melakukan misalnya mengupdate profile. Mengupdate profile. Kita sebut dengan memperbarui profile.
Ya, teman-teman bisa lihat di sini memperbarui profile. Kemudian kita tahu bahwa admin juga bisa memperbarui profile, ya. Dan merchant juga bisa memperbarui profile. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya. Jadi memperbarui profile ini bisa dilakukan oleh 3 member. Nah, kalau kita sudah memiliki seperti ini, kita bisa memilih diagram ini, aktor feature matrix seperti ini, kemudian kita pilih package/metric. Kita klik, ya. Di sini kita milih sources-nya adalah aktor A12, ya, dan targetnya adalah A11 aktor. Nah, gitu ya. Kemudian tipenya yang akan kita baca adalah use case, target source-nya, dan targetnya adalah aktor. Ya. Kemudian tipenya di sini adalah association dan link type-nya adalah dari target ke sources. Teman-teman bisa melihat sekarang ya, cara paling mudah dalam membacanya seperti ini. Untuk fitur memperbarui profil, maka fitur ini akan digunakan oleh admin, member, dan juga merchant. Nah, gitu ya teman-teman bisa bayangkan ya. Itu ya. Untuk fitur melakukan penjualan, ini dilakukan merchant. Untuk fitur mengelola member, dilakukan admin. Pertanyaan yang paling sangat umum dilakukan adalah bisa nggak kita jadikan satu antara aktor hierarki dan aktor feature matrix? Jawabannya untuk lean modeling bisa. Jadi teman-teman tidak perlu menyusun aktor hierarki, langsung fokus ke pemetaan seperti ini juga tidak masalah. Ya. Aktor hierarki hanya dibutuhkan pada saat terlalu kompleks susunannya. Ya. Susunan penggunanya ya. Kalau cuma sedikit nggak apa-apa. Seperti ini, kasus seperti ini sebenarnya kita bisa langsung saja dari aktor ini langsung buat aktor aksinya apa. Tapi kalian akan punya diagram yang sangat besar. Ya. Kemudian diagram tersebut disimplifikasi dalam bentuk relationship metric yang seperti ini. Demikian video tentang aktor ya. Kita akan jumpa di video selanjutnya tentang activity. Terima kasih. Sampai